Oke, baik, selamat siang. Hari ini kita akan mengikuti seminar kerja praktek ya. Saudara Ahmad Rifki Rahiansyah Bagja, Teknologi Informasi 2018. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu secara online dalam kesempatan ini. Nanti ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas dalam rangka seminar kerja praktek ya, yang nanti akan diceritakan langsung oleh Kak Rifki. Yang bersangkutan telah mengikuti program Kampus Merdeka Indonesia Bangkit 2021 sekira bulan Mei Juni ya Kak ya. Jadi semester lalu. Nah ini setelah 1 semester Kak Rifki juga ada proyek akhir di Indonesia Bangkit. Jadi ini nanti bukan hanya seminar sebagaimana biasa ya, hanya presentasi kemudian tanya jawab, tapi lebih ke pengenalan cloud computing. Jadi bukan hanya bercerita KP-nya di mana, lalu kapan, terus apa saja yang dilakukan, tapi ada sedikit pengenalan ya dari Kak Rifki kepada peserta seminar kerja praktek hari ini supaya bisa dapat info yang lebih banyak dari yang bersangkutan yang sudah mengikuti program Indonesia Bangkit. Ya. Jadi mengikuti program Indonesia Bangkit itu dari program Dikti, kemudian ini juga diusulkan sebagai kerja praktek. Dari saya pengantarnya cukup itu. Nanti silahkan langsung saja dimulai. Mungkin nanti sampai saya sih settingnya maksimal 2 jam mungkin ya, kalau pas mungkin sudah masuk adzan asar mungkin saya kira udah cukup lama juga ya. Kalau sampai siang mungkin saya nggak bisa ngikuti, nanti silahkan Kak Rifki kalau saya sudah nggak bisa join sampai akhir acara. Ini nanti bisa langsung ditutup. Sebelum dimulai, kita dokumentasikan dulu. Kak Rifki bisa screenshot ya, disimpan ya. Silakan peserta yang sudah join mengaktifkan kamera untuk ini bukti kehadiran. Ya teman-teman silakan, wih muka-muka ganteng-gantengnya nih mana nih? Ya, udah persiapan biasanya kalau mengikut seminar KP itu ya, udah dandan, udah pakai dress code, udah pakai baju yang bagus. Ayo teman-teman yang bisa Ya ini nanti daftar hadirnya saya cocokkan juga dengan yang ini ya, screenshot ini ya. Jadi yang hadir bisa mengaktifkan kameranya untuk bukti kehadiran. ya teman-teman nanti buat buktinya dan nanti ada undian nih di akhir, insya Allah. Nah, jadi yang diundi itu yang muncul wajahnya ya Kak ya? Oh siap Pak. Ya berarti saya ikut diundi nih. Pak, saya tidak ada kameranya, Pak. Wah, rugi Kak. Nanti nggak diundi loh. Undiannya apa Kak Rifki? Dapatnya apa nanti? Ya, insya Allah. Mobil Pak, mobil. Saldo GoPay kayaknya, atau nggak transfer lewat bank. Saldo sejumlah XXX rupiah ya. Iya Pak. Itu bagi yang apa? Yang sampai akhir mengikuti pelatihan atau yang ini proyeknya atau apa? Iya betul Pak, sampai yang ikut sampai akhir. Nah gitu ya, jadi supaya
peserta dan pematerinya semangat ya. Oke. Kak Reza juga semangat nih, kayaknya mau dapat voucher nih. Yuk silakan diaktifkan kameranya. Kak Rifki bisa screenshot, diberi apa-apa mungkin temannya kalau udah siap. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya udah di screenshot ya. Sudah, Pak. Oke, kemudian acara inti, acara yang kedua yaitu pemaparan ya. Jadi nanti ada materi, terus kemudian nanti bisa dilanjut yang ketiga pengenalan ya. Jadi kalau untuk pengenalan nanti nggak usah ini langsung siapa yang ingin bertanya langsung aja ya, karena nanti keburu lupa ya kalau materinya numpuk kan. Begitu ada yang tanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, baik, pengantar dari saya cukupkan sekian. Waktu dan layar saya serahkan ke Kak Rifki. Silakan, Kak. Oke, terima kasih kepada Pak Eko atas pembukaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Ransyah Bagja dari Teknik Elektro 2018, konsentrasi Teknologi Informasi. Telah melakukan kerja praktek di program Kampus Merdeka, salah satu program Kampus Merdeka yaitu Bangkit 2021. Dengan dosen pembimbing Pak Eko Handoyo, Sarjana Teknik Magister Teknik, dengan judul Penerapan RESTful API berbasis Node.js yang dijalankan melalui Google Compute Engine pada aplikasi No Violence App di program Indonesia Bangkit 2021. Sebelumnya perkenalan Bangkit, apa itu Bangkit 2021. Jadi Bangkit itu program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dan sertifikasi teknologi. Dan di Bangkit sendiri itu ada 3 jalur pembelajaran, yaitu Android, Machine Learning, dan Cloud Computing. Yang ketiga, untuk mempersiapkan hard skills dan soft skill. Jadi sebenarnya ini tentang pembelajaran teknologi ya, program teknologi. Selain hard skill, ada soft skills juga untuk dibutuhkan berpindah dari dunia akademis ke tempat kerja dan sukses. Yaitu sebagai tahun pertama bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi sebenarnya Bangkit itu sudah ada dari tahun 2020. Cuman pada saat 2001 dan 2022 nanti itu masuk di Kampus Merdeka. Yaitu kedua kegiatan Bangkit sendiri itu ya tadi hard skills, soft skills, dan capstone project. Hard skills itu karena saya di cloud computing, belajar itu di decoding, Coursera, Quick Labs, dan class meeting. Decoding itu untuk pembelajaran biasanya untuk web, Coursera-nya itu untuk cloud-nya, Quick Labs-nya itu untuk lab dari cloud-nya sendiri, dan class meeting itu ada mentornya, ada sesi mentoringnya. Dan yang kedua itu soft skills, yaitu class meeting juga. Dan ketiga itu capstone project atau proyek akhir dengan kelompok berisi 6 anggota. Hard skills-nya sendiri itu ada web, ada IT automation, Google Automation, Python, Professional Certification. Habis itu ada fondasinya cloud di Google Cloud, habis itu VM-nya Google Compute Engine. Habis itu ada infrastruktur, terus Kubernetes atau Docker kalau teman-teman tahu. Ya, habis itu selain tentang Compute Engine, Virtual Machine, ada juga untuk data analytics atau data science menggunakan BigQuery, yaitu dari yang ini From Data to Insights with Google Cloud Platform, BigQuery, dan preparing for the Google Cloud Associate Cloud Engineer exam. Jadi itu persiapan untuk sertifikasi Associate Cloud Engineer
by Google. Dan yang terakhir itu project akhirnya. Setelah itu soft skills pertama yaitu life paths, itu seperti milestone. Habis itu giving and receiving feedback, bagaimana kita dalam suatu perusahaan atau tim memberi dan menerima feedback. Digital branding ini lebih ke personal branding di digital. Habis itu critical thinking, adaptability itu tentang adaptasi, yaitu terus presenting with confidence, tentang presentasi, bagaimana presentasi di muka umum. Bootcamp ini bootcamp dengan kelompok. Habis itu persuasive leader, bagaimana menjadi leader yang persuasif. Habis itu ada rapid learning, idea generation, dan MVP planning ini kita biasanya kan ada ide gitu, seperti PKM sih jatuhnya ini. Dan ini idenya juga gitu, bagian idenya. Habis itu ada effective communication for team management and users. Tadi ini ada adaptability juga. Habis itu ada startup valuation dan investment pitch, yaitu tentang bahas tentang startup juga, kayak investment dan gambarannya. Habis itu ada business finance-nya juga, ada time management, dan ada tips-tips tentang karir. Dan di capstone project ini tahapannya ada pertama ya perencanaan proyek, kayak desain dan analisis sistem informasi, pemilihan tema dan desain sistem, terus kedua pengerjaan proyeknya. Di bagian saya itu cloud computing, jadi membangun REST API dan layanan cloud-nya, yaitu terakhir presentasi hasil proyek dengan merekam presentasi hasil capstone project-nya dan diupload di YouTube dengan private. Apa sih yang saya lakukan di capstone project ini? Jadi ada masalah jadi sebelumnya itu setiap kementerian itu presentasi di Bangkit dari Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lingkungan, dan kementerian lainnya. Itu presentasi apa sih kendala mereka, tantangan mereka, dan salah satu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini itu mereka mengalami total kasus sekitar 11.637 kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020, dan 7.000-nya itu sekitar 7.000 lebih itu kasus, atau 6 dari 10 perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengalami kesulitan, yaitu proses pelaporan dari korban kekerasan masih memakan waktu lama untuk menyaring, memprioritaskan, dan beraksi. Dan kelompok kami menamakannya itu Novia atau No Violence App. No Violence itu seperti tidak ada kekerasan gitu dalam bentuk aplikasi. Dan aplikasi ini pelaporan yang ramah untuk setiap tindakan yang tidak pantas untuk wanita dan anak menggunakan chatbot. Jadi chatbot ini menggunakan machine learning juga yang diaktifkan lewat REST API. Goals-nya itu yaitu lebih cepat untuk melapor, sistemnya lebih cerdas menggunakan machine learning, dan menyederhanakan birokrasi. Dan ini sedikit tampilan bagian Android-nya, aplikasi Android-nya. Di sini ada halaman utama, di sini ada halaman beritanya, di sini ada pengaturan untuk user, di sini untuk layanan SOS, dan di sini untuk daftar kontak darurat. Untuk sistemnya sendiri itu di sini ada use case diagram. Pertama itu user dapat daftar akun, habis itu login, membaca berita menggunakan layanan SOS, dan melaporkan keluhan melalui chatbot. Dalam login itu melakukan verifikasi password dulu, dan jika tidak terverifikasi akan menampilkan pesan error, dan admin ini dapat memonitor laporan yang masuk. Untuk activity diagramnya sendiri, pertama user jika memiliki akun langsung login, dan jika tidak daftar akun terlebih dahulu. Setelah itu langsung masuk ke aplikasinya. Jika login, akun akan diautentikasi dulu oleh sistem. Setelah jika berhasil masuk ke dalam aplikasi, jika gagal menampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Jika berhasil, maka user bisa memilih tiganya ini, antara lain membaca berita, layanan SOS, atau membuka chat aduan. Chat aduan ini user akan mengirim pesan pembuka, sistem akan mengirim pesan pembuka,
Habis itu user akan melakukan laporan gitu. Setelah itu laporan akan diterima oleh sistem dan akan diseleksi oleh machine learning. Setelah itu sistem akan mengirim pesan ke user bahwa laporan itu telah selesai, telah diterima. Setelah itu sistemnya selesai. Jika menggunakan layanan SOS, bisa memilih antara panggilan darurat seperti ambulans, polisi, dan lainnya, atau SMS ke kontak darurat. Selain itu juga user bisa membaca berita seputar kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dan setelah laporan ini diseleksi oleh machine learning, laporan akan ditampilkan di website bagian admin. Admin akan memproses laporan. Jadi kan tadi tantangannya itu susah dalam menentukan prioritas. Jadi kami membuat sistem untuk memprioritaskan mana yang lebih urgent ya. Dan ini untuk data modelnya menggunakan NoSQL atau No Sequence Query Language atau tidak berbentuk table ya. Dan di sini ada users, ada reports, ada location. Users ini terdiri dari address, email, name, phone, dan user ID. Reports ini terdiri dari importance yaitu prioritasnya, reportnya itu isinya apa, timestamp itu waktunya kapan, dan user ID. Dan location ini ada feature, ada last location, ada timestamp, ada user ID. Dan yang digunakan di cloud computing ini apa aja sih? Yang pertama itu virtual machine, yaitu menggunakan Google Compute Engine. Yang kedua storage-nya itu menggunakan cloud storage, dan ketiga itu database-nya itu menggunakan Firestore. Dan bahasa pemrograman itu yang menggunakan JavaScript, menggunakan mesin Node.js runtime. JavaScript runtime-nya Node.js. Sebelumnya REST API itu apa gitu? API sendiri itu application programming interface, di mana seperangkat aturan yang menentukan bagaimana aplikasi atau perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. REST sendiri itu representational state transfer adalah gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web sehingga menggunakan sistem untuk berkomunikasi satu sama lain. Contoh yaitu antara Android dan database, website, database Android. Jadi gampangnya itu API ini sebagai jembatan antara satu device ke device lainnya. Nah, di dalam API ini sebenarnya luas gitu. Salah satunya itu ada REST. API ini kita kalau pernah ngoding itu juga ada API di dalam codingan kita gitu. Cuman kita tidak sadar bahwa itu adalah API. Jadi istilah ini gampangnya sebuah jembatan gitu antara device lain dengan lainnya. Seperti Android database, website database atau Android. Yang dilakukan REST API ini adalah memperoleh data laporan dari chatbot Android, memprediksi pentingnya, dan menyimpannya ke dalam Firestore database. Yang kedua itu menambahkan data user ke Firestore, dan setelah pengguna berhasil mendaftar dengan Firebase Authentication di Android. Yang ketiga yaitu memperoleh data berita dari News API yang diambil dari website dan meneruskan data ke aplikasi Android Novia. Dan ini roots-nya yang digunakan. Apa itu roots? Nama yang digunakan untuk mengakses endpoints yang digunakan dalam URL. Biasanya kan kalau teman-teman kalau lihat google.com/about atau apa, itu roots-nya. Yang pertama yaitu request method, yaitu pertama metodenya post dengan URI API user dengan keterangannya menambahkan user baru. Kedua yaitu post API report menambahkan laporan baru. Ketiga get ini untuk mengambil datanya, /admin ini menampilkan halaman dashboard, dan yang terakhir get API news untuk mengambil keys pada news API. Ini untuk diagramnya tentang GCP-nya. Pertama menambah user, jadi dari Android ini dikirim ke REST API-nya yang dijalankan di Compute Engine. Habis itu dikirim ke Cloud Firestore. Nanti akan mengirimkan log seperti ini bahwa berhasil dikirimkan. Post API user dengan ini statusnya dan ini kecepatannya. Yang kedua itu pengolahan laporan dengan machine learning model dan pemasukan laporannya ke dalam Firestore. Jadi pertama dari Android dikirimkan laporannya ke REST API-nya yang dijalankan di Compute Engine, dan machine learning itu disimpan di dalam cloud storage. Habis itu setelah diolah di Compute Engine, data-datanya akan dikirimkan ke Cloud Firestore.
Dan di sini ada lognya, ada responsnya, yaitu responsnya input, terus di sini adalah laporannya. Lalu di sini untuk responsnya juga yaitu post dengan kode 200 dengan kecepatan 77 milisecond dan telah ditambahkan ke dalam Firestore. Habis itu ini ketiga pengambilan data user, repost, dan location. Jadi setelah data disimpan di Firestore, itu akan diambil oleh Compute Engine, REST API-nya, dan ditampilkan melalui desktop atau website. Dan di sini ada response-nya. Di sini ada get admin, dan di sini untuk data-data keperluan seperti image, logo, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan berita lewat News API. News API ini ada layanannya di website, jadi kita mengambil API key, kunci API-nya, menggunakan REST API-nya, lalu ditampilkan di dalam Android-nya dengan respon seperti ini. Habis REST API, apa itu cloud computing? Kalau kita dengar kata cloud kan, awan gitu, masa awan gitu. Sebenarnya tidak ada awan gitu, hanya komputer lain, hanya komputer orang lain. Jadi sederhananya, misal teman kita punya komputer, nah kita itu bisa kendalikan dari komputer kita sendiri gitu. Jadi kita kendalikan dari komputer kita sendiri, tapi menggunakan mesin komputer teman. Nah itu istilah itu sederhananya itu cloud gitu, secara cloud. Nah di sini ada perkataan dari Paul Maritz, yaitu CEO of VMware sebenarnya, VMware, yaitu cloud is about how you do computing, not where you do computing. Jadi cloud itu bagaimana kita melakukan komputasi, bukan di mana kita melakukan komputasi. Karakteristik cloud itu, yang pertama itu on-demand self-service, artinya sesuai kebutuhan kita, dan self-service, kita mengendalikannya sendiri, tidak perlu campur tangan manusia. Jadi karena kita tidak memiliki server sendiri gitu, server orang lain, server dari Google Cloud-nya atau cloud provider lain, jadi kita tidak ada perlu campur tangan manusia, kita bisa ngendalin sendiri. Habis itu yang kedua, broad network access, dapat diakses di mana saja. Jadi karena sistemnya kita tidak memiliki server fisiknya, jadi kita bisa akses di mana saja di seluruh dunia. Habis itu resource pooling ini, penyedia cloud itu membagikan sumber daya kepada konsumen. Jadi maksudnya ini karena kita tidak punya server, misalnya ada satu rak sebuah server isi 10 virtual mesin gitu. Jadi misalnya kita dari 1 sampai 3 itu kita pakai, nah nanti dari 4 sampai 10-nya itu orang lain pakai. Habis itu kalau kita tidak perlu menggunakan server tersebut, kita sudahi gitu langganannya. Nah, 1 sampai 3 itu nanti diisi sama orang lain gitu. Jadi berbagi sumber dayanya. Habis itu rapid elasticity, dapatkan lebih banyak sumber daya dengan cepat. Biasanya kan kalau misalnya kita on-premise itu server, kita ngebangun server sendiri. Itu kan kalau misalnya mau nambah server, mau nambah memori, mau nambah jaringannya itu kan perlu waktu gitu, perlu waktu sekitar beberapa hari atau beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, dengan adanya cloud ini kita misalnya membutuhkan sumber daya itu cepat gitu, cuma beberapa menit bahkan beberapa detik gitu. Habis itu yang terakhir itu measured service, itu bayar sesuai yang kita pakai. Karena kita tidak memiliki server sendiri tadi, jadi kita istilahnya menyewa gitu, menyewa apa yang kita pakai. Kalau kita tidak pakai apa-apa ya kita tidak di-charge gitu, kita tidak kena biaya. Nah, ini gambaran data centernya, salah satu data center Google. Jadi tadi seperti satu rak ini, misalnya kita bagian rak atas saja ya, yang terakhir ini ya orang lain gitu. Misalnya kita tidak menggunakan rak ini, nanti rak ini akan diisi sama orang lain. Gitu. Model cloud ini ada 3, yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS, Platform as a Service, dan Software as a Service. Apa perbedaannya? Di sini terlihat yang warna abu-abu ini managed by user atau pengguna, dan yang biru ini managed by vendor atau cloud provider ya, seperti Google Cloud, AWS, Azure, dan lainnya. Infrastructure as a Service, CPU, memory, storage, dan networking sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud.
User pengguna perlu mengelola OS atau sistem operasi dan aplikasi. Contohnya itu Google Cloud Compute Engine kalau di Google Cloud. Jadi perbedaannya itu kalau misal on-premise kan kita mengelola semuanya gitu. Kita mikirin networking, kita mikirin storage, kita mikirin servernya apa, dan kita mikirin virtualization-nya. Nah, kalau kita menggunakan cloud computing, Google Cloud, itu kita kalau bagian IaaS-nya itu atau IaaS itu, ya kita hanya mikirin bagian aplikasi, data, runtime, middleware, dan OS-nya aja gitu. Dan yang virtualization, server, storage, dan networking itu akan diurusi oleh Google Cloud gitu. Mereka akan memikirkan bagaimana servernya, bagaimana networkingnya, bagaimana penyimpanannya. Dan yang kedua itu platform as a service. Sebagai platform itu sebagai layanan terkelola. Semua user menyediakan aplikasi, contohnya itu Google App Engine. Jadi tadi kalau IaaS ini cuma bagian bawahnya aja. Nah, kalau PaaS ini kita cuma menyediakan application atau datanya ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya web gitu, udah ngoding web, ya udah nanti tinggal di deploy di Google App Engine gitu, tanpa memikirkan mau gunain prosesornya apa, sistem operasinya apa gitu. Jadi tinggal nge-run aja gitu. Dan yang terakhir itu software as a service. Platform dan software telah disediakan sebagai layanan kepada pengguna. User atau pengguna hanya menyediakan data. Contohnya itu sehari-hari seperti Google Mail, Google Drive, dan Salesforce ini CRM ya, layanan CRM. Nah, kalau teman-teman secara tidak sadar sudah menggunakan cloud computing gitu, tapi dalam bentuk produknya aja seperti Google Mail atau Google Drive. Di sini SaaS ini dikelola semuanya oleh vendor atau cloud provider. Jadi kita hanya menyediakan data, maksudnya kayak kita hanya mengirim email, menyimpan foto, video, data, dan lain sebagainya. Deployment model di dalam cloud itu ada 4, private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Private cloud itu seperti misalnya kalau di Indonesia itu pemerintah ada pusat data center. Nah, pusat data center nasional itu hanya digunakan di dalam Indonesia aja gitu, hanya digunakan oleh pemerintahannya aja gitu. Nah, itu disebut dengan private cloud. Community cloud itu hanya digunakan oleh komunitas tertentu gitu, komunitas tertentu. Misal suatu komunitas patungan gitu untuk beli server. Nah, nanti servernya itu hanya digunakan oleh komunitas tersebut aja gitu. Public cloud ini seperti Google Cloud, AWS, Azure, dan lain sebagainya, Alibaba. Dan hybrid cloud ini gabungan antara private cloud dengan public cloud. Jadi kita mungkin punya on-premise, itu server on-premise, dan kita menggunakan layanan public cloud seperti Google Cloud. Jadi diintegrasikan, disebutnya dengan hybrid cloud. Nah, apa sih manfaat dari cloud computing? Nah, sekarang kan juga perusahaan-perusahaan pada menggunakan layanan cloud computing ya. Kelebihannya itu pada biaya gitu. Karena kita tidak perlu membangun server yang biayanya besar gitu. Dan kita tidak sia-sia menggunakan server. Misalnya kalau kita menggunakan cloud computing kan hanya layanan tertentu saja yang kita pakai gitu, yang kita gunakan. Kalau kita bangun server sendiri kan akan ada bagian yang tidak dipakai gitu. Nah, itu kan memakan biaya juga ya, dan memakan biaya perawatan, biaya tempat, biaya sewa tempatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu speed atau kecepatan. Kecepatan ini tadi untuk scalability-nya juga, yaitu kita dapat dapat sumber daya cloud-nya itu dengan cepat gitu, lewat laptop aja gitu. Dan itu scalabilitas itu juga kalau kita mau naikin VM, naikin layanannya, misalnya website kita traffic-nya tinggi gitu. Kalau misalnya traffic-nya nge-lag kan bisa kita naikkan gitu, scalabilitasnya tinggi gitu. Bisa kita kendalikan langsung lewat laptop. Itu mobilitas, yaitu bisa di mana saja, kalian bisa menggunakannya di sini atau di luar negeri atau dimanapun yang ada akses internetnya pastinya. Yang kelima itu adalah productivity atau produktivitas, dan yang terakhir itu reliability atau keandalan. Karena kita tidak memikirkan keamanan, bangun servernya bagaimana, networkingnya bagaimana, jadi bisa diandalkan lah cloud computing itu. Dan di cloud computing itu tidak asing dengan bahasa region atau zone dan zone. Region atau zone ini apa sih gitu? Di Google Cloud Platform
Yang pertama, region itu wilayah geografis independen terdiri dari zona-zona. Dan zona tersendiri itu area penerapan untuk sumber daya Google Cloud dalam suatu wilayah. Mungkin kalau dari definisinya aja masih bingung ya. Kita lihat gambarnya, yaitu region dan zone. Region ini suatu wilayah gitu. Misalnya kayak di Indonesia itu ada di Jakarta, di Singapura ada di kota Singapura, di Australia ada di Sydney, di Melbourne, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya dengan zone? Jadi setiap region itu biasanya memiliki 3 zone gitu. Ini untuk jaringannya, jadi terhubung satu sama lain seluruh dunia. Habis itu perbedaannya itu ini, contohnya misalnya Jakarta Region. Jadi di Indonesia itu punya Google Cloud punya data center sendiri. Pertama itu dari worldwide. Habis itu ada multi region itu di bagian Asia, ada Jakarta, ada Singapura, ada tempat lainnya juga di Jepang. Habis itu ada region sendiri, region itu Asia Southeast 2 itu untuk Jakarta, Asia Southeast 1 itu untuk di Singapura. Nah, di setiap region ini memiliki zona sendiri, ada A, ada B, ada C. Jadi ini juga tidak tahu tempatnya di mana, mungkin di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, dan lain sebagainya. Ini tidak diketahui. Habis itu Google Compute Engine itu apa sih? Google Compute Engine itu layanan komputasi yang aman dan dapat disesuaikan yang memungkinkan user atau pengguna membuat dan menjalankan mesin virtual di infrastruktur Google. Jadi bahasa mudahnya itu virtual mesin. Virtual mesin itu kita kayak menyewa komputer atau laptop di lain tempat gitu. Kita menyewa mesin komputer. Dan di Google Compute Engine ini unique name harus memiliki nama yang unik di dalam lingkup project. Tipenya itu infrastructure as a service, yaitu GCE ini atau Google Compute Engine ini salah satu anggota dari keluarga IaaS. Terus bisa run any computing workloads, yaitu GCE dapat digunakan untuk komputer apa aja, seperti web, server hosting, application hosting, training machine learning model, dan lain-lain. Habis itu ada keempat itu predefined or custom machine types. Jadi kita dapat menggunakan tipe mesin yang telah dibuat oleh Google Cloud, atau kita juga dapat custom tipe mesinnya. Yang terakhir itu kita bisa memilih sistem operasinya, Windows atau Linux. Jadi kalau kita ngebuat virtual mesin di Google itu bisa memilih sistem operasinya Windows atau Linux. Yang kedua itu VPC atau Virtual Private Cloud. VPC ini digunakan untuk membangun jaringan pribadi di atas jaringan Google yang lebih besar. Jadi VPC ini seperti networkingnya virtual mesin ya. Ini pasti ada setiap kita buat virtual mesinnya, setiap kita buat Google Compute Engine-nya. VPC sendiri itu allow the deployment of IaaS resources. Jadi VPC ini sebagai layanan jaringan untuk GCE dan kontainer Google Kubernetes Engine atau Kubernetes Docker. Yang kedua yaitu no IP address ranges, yaitu VPC tidak dibatasi oleh rentang IP address, jadi IP address apapun bisa dikendalikan, yaitu bersifat global. VPC tersedia di seluruh region. Yang keempat yaitu subnet atau subnetwork yang menjangkau seluruh zone. Subnet memiliki 3 jenis, yang default, auto, dan custom mode. Penjelasan lebih detailnya nanti saat demo. VPC sendiri nih, bayangannya nih, misalnya kita punya 2 VM, bisa dikomunikasikan lewat private IP, yaitu network 1 ini lewat private IP ya. Nah, kalau misalnya kita beda zona, gimana beda network? Bisa dihubungkan lewat public internet gitu, public IP, atau sebenarnya bisa pakai VPC tunnel. Cuman ini bahasannya yang lebih advance. Bisa pakai VPC tunnel, nggak harus lewat internet biar lebih aman dan trafficnya tidak terganggu. Itu ada CIDR. Ini biasanya kalau kita menentukan IP address itu ada namanya CIDR. CIDR range ini kayak misalnya ini 16 ini menghandle 65.000 IP address. Dan paling ini 28 itu hanya 16 IP address. Yang ketiga itu ada cloud storage. Cloud storage itu salah satu penyimpanan yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Cloud storage ini biasanya menyimpan dan mengakses data objek seperti file, foto, video, dan lain sebagainya.
Seperti Google Mail itu sebenarnya salah satu cloud storage juga gitu, atau Google Drive. Yang pertama itu globally unique name, salah satu karakteristiknya yaitu harus memiliki nama yang unik secara global. Jadi secara global kita tidak, secara seluruh dunia gitu, kita tidak memiliki nama yang sama untuk cloud storage-nya, nama bucketnya. Yang kedua yaitu lokasi. Lokasinya itu region atau multi region. Jadi penentuan lokasi cloud storage bergantung pada kebutuhan kecepatan akses internetnya. Yang ketiga itu storage class atau cloud storage memiliki beberapa kelas menyesuaikan kebutuhan akses. Yang keempat itu ada IAM atau Identity and Access Management. Ini akses pada cloud storage dapat diatur. IAM ini juga diaplikasikan ke seluruh layanan Google Cloud ya. Ini untuk mengaksesnya. Yang terakhir itu ada object versioning atau memulihkan objek data yang dihapus atau ditimpa. Yang selanjutnya itu cloud storage itu location dan storage cloud. Location ini tadi ada 3 sebenarnya, multi region, dual region, dan region. Multi region ini tersedia di seluruh area terbesar gitu. Ada beberapa region, dan dual region ini lebih bawahnya lagi, itu hanya tersedia di 2 wilayah, dan region ini 1 region saja. Latensinya lebih rendah dalam suatu wilayah. Storage class ini ada 4. Yang pertama standar, biasa standar, kita menyimpan jangka pendek dan data yang sering diakses. Kalau nearline ini untuk backup atau data yang diakses kurang dari sebulan sekali. Misal biasanya itu analisis bisnis gitu, yang hanya diakses sebulan sekali kan dalam laporan akhirnya. Itu yang ketiga code line atau pemulihan bencana dan data yang diakses kurang dari sekali dalam per 3 bulan atau per quarter. Maksudnya pemulihan bencana ini misalnya ada servernya down atau file-file yang hilang itu bisa dipulihkan, atau bisa menggunakan archive, yaitu dalam jangka panjang gitu yang diakses kurang dari setahun sekali. Selanjutnya itu Firestore. Apa itu Firestore? Firestore itu database NoSQL atau NoSequential Query Language yang dengan mudah mengembangkan aplikasi kayak menggunakan database dokumen yang terkelola sepenuhnya, scalable, dan tanpa server. Maksudnya tanpa server itu kita tidak mengurus servernya gitu. Jadi yang mengurus itu dari Google Cloud-nya. Firestore itu tadi database dokumen tanpa server, bisa mudah untuk memenuhi permintaan apapun tanpa pemeliharaan. Yang kedua, percepat pengembangan aplikasi seluler, web, dan IoT dengan konektivitas langsung ke database. Sinkronisasi langsung bawaan dan mode offline memudahkan untuk mengembangkan aplikasi real time. Yang keempat yaitu aturan keamanan dan validasi data yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk memastikan data selalu terlindungi, integrasi yang mulus dengan layanan Firebase dan Google Cloud. Jadi basicnya itu Firestore itu sebenarnya Firebase kalau teman-teman tahu yang biasanya membangun aplikasi Android. Jadi Firebase yang di dalamnya ada di Google Cloud gitu. Firestore ini untuk integrasi antara Firebase dan Google Cloud. Nah, di Firebase sendiri itu ada autentikasinya juga gitu untuk keamanan dan validasi data yang terlindungi gitu. Jadi Firestore ini basicnya Firebase gitu yang ada di dalam Google Cloud. Nah, selanjutnya itu demo, saya akan mendemokan beberapa layanan tadi untuk biar memahami lebih lanjut. Sebetulnya Google Cloud ini kan bayar ya, kita perlu menggunakan kartu kredit atau debit card gitu. Misalnya kalau teman-teman pakai email gitu, biasanya sebelumnya harus daftar dulu, harus masukin nomor debit card. Misalnya kalau teman-teman pakai Genius, pakai Bank Jago itu bisa. Saya sendiri itu menggunakan Genius, dan untuk layanan per 3 bulan ini dapat gratis sebesar $300. Jadi selama 3 bulan kita bisa mengekspor Google Cloud ini. Misal kalau kita lihat di billingnya ini nih, sebesar 3.600.000 masih sisanya.
Tadinya dapat 4 jutaan kalau nggak salah, $300 kan, 4,2. Pertama pengenalan project dulu. Project itu seperti kita gitu, membangun project. Mau projectnya apa, bisa namain, misal kalau ada di tahap development aplikasi itu ada staging, ada production. Nah, misalnya nama aplikasinya apa gitu, misalnya Novia staging gitu, atau Novia production. Nah, teman-teman bisa memilih nama projectnya apa, habis itu create. Habis itu klik create ini, dan nanti akan terbuka seperti ini. Karena saya sudah punya projectnya, yaitu namanya Belajar Cloud. Habis itu pergi ke layanannya. Di sini ada beberapa layanan, di Google Cloud ada banyak. Dan kita hanya fokus di tadi saja ya, di Google Compute Engine, di VPC, di Cloud Storage, sama Firestore. Pertama, sebelum masuk ke Compute Engine, masuk ke VPC dulu. VPC tadi kan ini jaringan di atas layanan Google Cloud ya. Jadi secara default tuh sebenarnya kita sudah dapat layanan jaringannya. Nah, dan kita juga bisa custom gitu. Custom tinggal pencet di bagian ini, di create VPC network. Misal namanya apa ya, tes VPC. Misalnya kalau teman-teman mau deskripsinya apa, tinggal ketik aja di sini. Habis itu ada subnetnya ini, pilihannya subnet itu tadi subnetwork ya. Jadi kayak bagian subnya itu bisa automatic atau custom. Kalau automatic itu tadi menggunakan layanan yang sudah dibuat oleh Google Cloud, atau bisa custom. Misalnya kita add subnet, yaitu misalnya namanya tes subnet seminar. Misalnya daerahnya apa gitu, Asia, misalnya Jakarta. Nah, region ini tinggal pilih kita, Jakarta itu di Asia Southeast 2. Asia Tenggara Southeast 2. Yang pertama itu Singapura. Ya, tadi IP address range ini misalnya 10.2.0.0/ misalnya mau 24 aja gitu, nggak perlu banyak IP address-nya. Ini biasanya di dasar jaringan komputer udah dipelajari untuk IP address. Habis itu klik done. Habis itu ini mau regional atau global. Kita karena butuhnya di Indonesia aja, jadi regional aja. Dan latensinya juga lebih kecil kalau di region. Habis itu ini default aja, dibiarkan begitu saja. Habis itu kita create. Kita tunggu beberapa detik, mungkin beberapa menit, beberapa detik sih, nggak nyampe semenit setahu saya. Kita bisa lihat di sini statusnya, notification-nya. Sebelumnya mungkin perkenalan firewall juga ya. Ini sudah berhasil. Nah, sini udah berhasil dengan nama tes VPC seminar, dengan regionnya itu di Jakarta, Asia Southeast 2, subnetnya itu dengan nama sekian, dan IP address-nya ranges-nya /24, dan kita mendapatkan IP address-nya segini, 10.2.0.1. Nah, kalau misalnya kita custom VPC itu, kita juga perlu nanti bisa custom firewall juga. Apa itu firewall? Firewall itu gampangnya mengontrol incoming or outgoing traffic to an instance. Jadi melindungi lah traffic apa aja yang bisa keluar atau bisa masuk ke dalam instance atau virtual mesinnya. Di sini sudah ada sebenarnya default-nya dari Google Cloud yang sudah disediakan. Dari allow HTTP, HTTPS, ICMP, dan lain sebagainya, dan sampai SSH, Secure Shell. Nah, untuk Google Compute Engine-nya sendiri itu
kita demokan. Nah, sebelumnya saya udah pernah tes dulu ya. Jadi ini misalnya, oke, kita buat aja langsung. Create instance tadi ya. Kalau misalnya mau create instance, itu tinggal tadi di sini compute engine, habis itu create instance di sini. Habis itu tinggal namain aja. So tadi tes seminar, tes VM seminar gitu, KP. Lalu di sini tinggal pilih regionnya. Tinggal pilih regionnya mana. Di sini udah ada keterangan ramah lingkungan ya, bagian-bagian region yang sudah low CO2-nya, karbon dioksidanya. Kita pilih di Asia Southeast 2, yaitu zone. Habis itu kita dapat estimate gitu, biayanya berapa per bulannya dan per jamnya berapa. Habis itu ada mesin konfigurasi, tadi ada general purpose atau memory optimize. Jadi kita tinggal pilih general purpose ini, kita hanya ya general gitu, hanya umum gitu tujuannya. Tinggal kita pilih generasinya yang keberapa, yang generasi awal aja biar lebih murah. Habis itu mesin type-nya ini tinggal kita pilih gitu. Kita mau menggunakan memori yang paling kecil kalau pengen nyoba-nyoba saja gitu, F1 micro gitu. Ini hanya lebih murah gitu jatuhnya, hanya $6 per bulannya. Habis itu kalau misalnya mau lebih tinggi gitu, perlu memori yang lebih tinggi, tinggal pilih. Dan kalau perlu CPU yang lebih banyak juga tinggal pilih. Sampai, kalau nggak salah ini sampai 96 CPU dan 86 GB memori. Atau kita bisa, ini kita menggunakan G1 small aja. Atau kita bisa menggunakan GPU gitu, graphic card, atau bisa juga kita custom gitu memorinya dan lain sebagainya. Setelah itu yang bisa kita atur ini biarin saja, dan kalau misalnya emang mau pakai kontainer bisa deploy kontainer, kita tidak perlu untuk saat ini. Habis itu boot disknya ini untuk sistem operasinya dan size-nya berapa. Kita akan ganti ke, ini bisa ada CentOS, ada Debian, ada Red Hat, ada Ubuntu. Kita gunain Ubuntu. Dan di sini juga bisa pakai Windows. Tapi waktu itu pernah saya coba Windows itu nge-lag ya ini untuk dicobanya. Untuk kayak remote-nya itu. Kita pakai Ubuntu. Pakai versi yang 20. Setelah itu kita select. Ini biarin default saja, default. Nah, di sini ada firewall tadi ya. Untuk mengizinkan keluar atau masuk jaringan. Kita bisa allow HTTP atau HTTPS. Dan bisa keduanya. Dan misalnya kalau kita mau pakai custom VPC gitu, bisa nih di bagian network interface sini kita pilih, ini kan default. Kita bisa pilih gitu networknya. Yang tadi kita buat tes VPC seminar atau VPC yang lainnya. Habis itu juga bisa pilih subnetworknya apa. Misalnya kita pilih, kita pilih subnetnya apa. Karena kita pakai default saja, maka biarin saja. Habis itu klik done. Habis itu udah create. Dan sini akan kita membuat VM, virtual machine, atau kita istilahnya menyewa komputer atau menyewa laptop, mesin laptop atau mesin komputer. Sambil menunggu, saya akan jelaskan tentang cloud storage. Jadi cloud storage ini apa bedanya sama dengan Firestore atau database lainnya? Cloud storage ini lebih ke penyimpanan, kalau kita di laptop tuh penyimpanan lokal ya, penyimpanan untuk kayak data-data file foto, video, atau file-file berkas lainnya. Di sini bisa kita create bucket. Jadi istilah di cloud storage itu bucket namanya. Create bucket. Habis itu kita bisa namain bucketnya apa.
Misalnya tes bucket gitu. Tes bucket seminar. Kita habis itu continue. Itu harus global ya, harus nggak boleh sama secara global, secara dunia. Habis itu pilih lokasinya, mau multi region, dual region atau region. Karena butuhnya hanya di Indonesia aja, kita hanya region aja ya, biar latency-nya juga kecil gitu. Latency itu kayak waktu tunggu untuk mengirim data gitu. Kalau misalnya latency-nya tinggi, datanya itu akan lambat untuk dikirimkan. Setelah itu klik continue, setelah milih lokasi, bisa diedit juga sebenarnya. Kalian bisa kembali lagi gitu. Habis itu klik default storage-nya apa, kelasnya, kelas storage-nya apa. Kita menggunakan standar aja. Yang lain ini kayak biasanya backup atau data-data yang tidak sering diakses. Habis itu continue, untuk kontrol aksesnya ini ada dua pilihan, yaitu uniform atau fine grain. Kita pilih yang default-nya aja, continue. Dan ini juga tadi object versioning ini hanya untuk restoring deleted atau overwritten objects gitu. Jadi objek-objek yang misalnya kayak dihapus gitu, nggak sengaja dihapus, itu bisa di backup gitu, bisa di recover. Habis itu kalau udah semua ya tinggal create gitu. Tinggal create, sudah langsung jadi. Kalau misalnya mau ngupload file atau folder dari laptop kita atau komputer kita, itu bisa sini di upload files atau upload folder. Misal kita upload files gitu. Misalnya download misalnya ya misalnya laporan gitu. Atau enggak gambar aja ya. Misalnya gambar gitu, gambar. Sudah udah nanti udah terupload. Jadi misal kita mau ngakses gambar ini lewat website kita yang dijalankan di Google Compute Engine, itu bisa lihat sini. Dan kita harus permissions-nya dulu ya, diklik sini di bagian permissions. Nah, di public access ini kita keterangannya not public, jadi kita harus kita harus klik ini dulu, prevent public access. Habis itu kita klik di sini bagian permissions-nya, kita add. Itu kita tulis all users. Oh, ini kayaknya. Di all users, habis itu select role-nya apa. Misalnya cloud storage, kita cari cloud storage, yaitu misalnya bisa storage admin, storage object admin. Ini hanya melihat, hanya mengubah create object. Ini full control of GCS atau cloud storage objects, atau admin ini semua dapat mengontrol gitu, GCS ini. Kita save. Kalau misalnya hanya viewer aja juga bisa, kita hanya melihat saja untuk all users. Kita admin aja. Habis itu allow public access. Nah, jadi ini sudah sepertinya ya, public access. Apakah sudah? Oh, belum. Kita pilih tadi ya, cloud storage-nya itu yang admin, kita save ya. Oke, sudah, berarti ini sudah masuk dan sini sudah public internet gitu. Dan ini kita bisa akses lewat internet bucket ini. Bisa kita lihat di sini bagiannya itu ada public to internet itu, public access-nya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan bucket ini, bisa kita hapus gitu, bisa kita klik, kita delete gitu.
Kita tulis delete untuk mengkonfirmasi. Habis itu klik delete. Sudah, karena kita tidak menggunakannya. Habis itu bagaimana Firestore ya. Firestore ini sebenarnya ke Firebase sih. Coba kita ke Firebase dulu. Firebase. Itu kita pergi ke konsolnya. Nah, di sini sebenarnya ini bagian Android sih untuk integrasinya. Dan di sini ada projects yang ada di Google Cloud ya kan. Tadi ada belajar cloud, ada test cloud. Nah, kita kalau misalnya tidak ada project di Google Cloud, tinggal kita add project. Projectnya apa namanya. Dan kalau punya, kalau udah buat atau punya, tinggal klik saja. Masuk ke konsol Firebase. Dan di sini ada pilihannya gitu, ada Firestore Database. Nah, di sini tuh ada autentikasinya juga, ini khusus sebenarnya buat aplikasi Android-nya. Kalau misalnya biasanya belum ada tampilan seperti ini gitu, biasanya kita klik pengaturan, habis itu project setting. Nah, di sini biasanya add app-nya dulu gitu, menambahkan aplikasi. Biasanya ini juga tim Android sih yang mengaturnya. Dan diintegrasikan ke dalam Android Studio-nya juga. Nanti secara otomatis Firebase ini koneksi ke Firestore Database. Tampilan database Firestore ini sama dengan yang ada di Google Cloud seperti ini. Jadi tampilan ini kalau teman-teman tahu dictionary ya, tipe data dictionary. Nah, NoSQL itu NoSQL database itu tipenya sebenarnya seperti dictionary gitu ya. Ada importance-nya itu sebagai key dan height-nya ini sebagai value-nya dan lain sebagainya. Di sini ada collection reports atau users. Ini di bagian biasanya diatur di codingan di Android-nya sih. Habis itu kita kembali lagi ke Google Cloud. Kalau misalnya kita mau gunain layanan Google Cloud lewat VM kita yang sudah dibuat tadi, itu sebenarnya kita harus membuat service account di layanan Google Cloud. Service account itu intinya kita bisa gunain di luar Google Cloud ini untuk layanan Google Cloud-nya seperti misalnya Google Cloud Storage, Firestore gitu. Kita harus buat service account-nya dulu. Kalau ingin membuat service account-nya itu di mana, yaitu kita tinggal klik ini lagi navigasi. Habis itu di IM ini kalau nggak salah ya, itu di service accounts. Habis itu kita buat service account, tinggal kegunaannya apa, service account-nya namanya apa, misalnya tes seminar HP service account. Create and continue, habis itu misalnya ini role-nya owner gitu, biar gampang. Role ini juga ada di dokumentasinya kalau mau tahu, dan ini opsional dan done. Setelah kita buat, kita bisa tambah key-nya di sini di keys. Habis itu add key, create new key. Nah, tipenya ini tipe JSON ya. Tipe datanya tipe filenya itu. Habis itu kita create. Nah, nanti terdownload secara otomatis. Nah, nanti file ini yang telah di-download akan dimasukkan ke dalam VM-nya. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana kita menghosting web kita yang sudah kita buat di lokal. Ini tadi kita pakai yang tes ini ya, tes VM seminar KP ya. Nah, kalau kita mau ini tinggal kita SSH aja. Akan membuat ke tab baru. Kita tunggu. Nah, teman-teman juga kalau mau menggunakan layanan Google Cloud ini, salah satu basicnya itu ini ya, bahasa secure bahasa shell ini. Biasanya juga kalau teman-teman yang biasa ngoding juga biasanya udah biasa lah berinteraksi dengan
terminal, command prompt, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan kita update dulu sistemnya dengan ketik sudo apt update. Nah, nanti ini akan Ubuntu-nya ini akan mengupdate apa saja yang diperlukan. Kita tunggu, habis itu oke. Setelah update ini ada kita install web server, bisa Apache, bisa Nginx. Sini saya akan menginstal Nginx. Dengan ketik sudo apt install Nginx. Ini kelihatan nggak ya kekecilan ya? Kita enter. Do you want to continue? Yes. Nanti ini akan menginstal web server Nginx. Nah, sudah diinstal. Kalau mau kita cek apakah berhasil web servernya, tinggal kita pakai external IP ini. Bisa kita copy aja. Terus kita buka tab baru. Habis itu kita paste. Habis itu kita enter. Nah, ini sudah berhasil tandanya. Welcome to Nginx. Jadi kita udah punya komputer yang terinstall web server Nginx gitu. Setelah itu tinggal kita apa aja yang diperlukan. Misalnya kalau mau ngetes ini juga bisa curl google.com gitu. Nah, ini kayak akan menampilkan HTML-nya. Kalau teman-teman punya source code-nya di GitHub, itu bisa langsung git clone saja. Git clone apa ya? GitHub. Git clone ini buat ngambil data secara lewat Git. Itu tinggal kita enter. Udah deh, kita tunggu. Udah selesai. Kita cek bisa dengan ls atau singkat dari list kalau salah ya. ls. Nah, ini sudah terinstall, sudah terdownload ya ininya, foldernya. Habis itu bisa kita, tadi service account-nya kita upload dulu biar bisa menggunakan layanan Google Cloud lainnya. Di klik pojok kanan atas ini ada pengaturan. Habis itu ada upload file. Di sini tuh ada di sini. Setelah itu kita cek, biasanya kalau upload ini ada di root ya, ada di direktorinya root. Nah, biar kita masukin ke dalam folder sini, itu kita ngetik dengan cara ini bentar, sudo ya, sudo move. Sudo ini untuk Ubuntu ya, Ubuntu Linux. MV ini move, terus filenya apa, service account.json, dan target directory-nya apa, yaitu folder dari Novia API. Nah, ini sudah dipindahkan, kita bisa cek kosong, tidak ada filenya di sini. Kita cek ke Novia App, itu bisa dengan tulis cd, itu singkatan dari change directory ke folder. Habis itu kita enter, kita lihat dalamnya. Nah, sini sudah ada ya service account.json. Habis itu sebelumnya kita karena ini Node.js, JavaScript menggunakan Node.js, kita install dulu nvm-nya ya. Sebenarnya ada di kita install, biasanya di sini ada tulis saja install nvm. Nanti ke GitHub-nya. Habis itu cari ke bawahnya untuk install.
Nih yang ini. Curl dan lain sebagainya. Di copy terus dimasukkan ke VM-nya. Terus enter. Biasanya kalau setelah install ini kita harus close VM-nya dulu biar di restart. Kalau kita cek nvm belum ada ya. Nah, nvm not found, berarti kita harus close dulu. Setelah itu kita SSH lagi VM-nya. Tunggu sebentar, habis itu baru kita klik nvm. Nah, ini sudah terinstall ya nvm-nya. nvm ini buat apa? Buat download node-nya itu, node.js-nya, alat node.js. Bisa kita nvm ls remote. Ini bisa kita cek versinya, kita akan pakai yang ini. Yang ini takutnya belum terlalu stabil. npm install ya. Versinya berapa? Kita akan menginstal Node versi 14.18.1. Kita cek dulu Node version. Node strip v. Nah, versionnya itu 14.8.1. Nah, ini kita udah berhasil mendownload Node-nya. Nah, situ kita mendownload, menginstal untuk keperluan menjalankan websitenya. Sini ada sudo apt install build essential. Untuk keperluan Ubuntu-nya, untuk menjalankan aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Ini sudah berhasil ya. Kita restart. Habis itu kita, ini harusnya sudah berhasil ya kalau udah ada keluar ini. Habis itu kita install package-nya apa aja yang diperlukan, yaitu kita install pakai npm itu Node Package Manager. Jadi kayak kalau teman-teman tahu Homebrew Package Manager gitu, ini kita gunakan itu. Habis itu install Node GYP-nya untuk keperluan running website. Udah, setelah npm secara global ya, ini strip G ini secara global, jadi enggak hanya folder tertentu. Habis itu kita tes gitu, kita tes ke cd, kita pindah dulu foldernya, kita node index.js. Ini apa? Kita pindah dulu, baru kita npm install dulu untuk menginstal package-package yang ada di folder ini. Ini biasanya kalau teman-teman di handle hands-on ini juga akan sering ketemu error-error seperti inilah atau error-error yang lain. Jadi emang kita harus bisa membaca
error-error apa saja yang dimaksud. Ini kita download TensorFlow JS-nya dulu ya untuk machine learning-nya. Habis itu baru kita bisa tes JS. Coba kita buka lagi lainnya. Sebentar. Kita akan mencoba seperti biasanya lah. Kalau kita memakai di localhost ya. Ini ke /admin untuk melihat dashboardnya apa berhasil. Nah, ini sudah keluar codingnya. Nah, ini artinya berarti berhasil dijalankan. Setelah itu kita akan, di sini ada responnya nih. Get admin responsnya apa 200 itu berhasil. Kecepatannya berapa? Kita exit dulu. Habis itu kita harus sini upload ya, upload. Ada beberapa konfigurasi yang diperlukan untuk kebutuhan web kami. Kita balik ke root. Kita pindahkan file yang tadi diupload. Itu kita pindah lagi ke lihatnya. Habis itu kita coba tes Nginx-nya bisa apa enggak. Dan ini sintaksnya oke, konfigurasinya dan tesnya successful. Setelah itu kita restart karena sudah diganti konfigurasinya. Gunakan sudo systemctl restart nginx. Itu kita menginstal karena misalnya ini kan kalau kita not index.js ini kan berjalannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita close web SSH-nya ini, nanti websitenya tetap nggak jalan gitu. Coba nanti kita tidak jalan. Jadi kita harus nge-install namanya PM2 ini layanan untuk biar bisa running tanpa harus membuka VM-nya. Kita install secara global gitu, secara semua folder bisa diakses dari sebuah folder. Kita tunggu. Nah, ini berhasil. Nah, situ kita coba kodenya itu PM2. Habis itu start index. Ini index.js ini aplikasinya, nama filenya. Start ini untuk memulai running websitenya. Habis itu kita enter. Nah, ini statusnya berhasil ya, statusnya online. Penggunaan CPU-nya masih 0 karena belum ada yang digunakan. Habis itu kita cek log-nya. Ini biar kita mengetahui log-nya apa aja. Bisa kita kembali lagi ke sini. Habis itu ke external IP ini kita copy. Terus kita jalankan di ini aplikasinya, di websitenya, bisa enter. Nah, ini halaman home-nya kelompok kami masih menggunakan tulisan saja Novia. Di situ kalau mau ke halaman adminnya tinggal /admin. Nah, ini halaman adminnya gitu. Dan kita sudah berhasil mendeploy website kita gitu. Artinya ini udah selesai. Saya akan sedikit mendemokan gimana proses kerjanya. Ini ada data-datanya, ada 12 reports-nya. Ada bisa ngeliat tabelnya, bisa ngeliat data usernya. Ini harus ke
aplikasi Android-nya sih. Kita copy ini ya, external IP-nya. Habis itu kita pindah ke Android-nya ya. Nah, di sini Android-nya kita cari bagian IP-nya. Kita cari IP sebelumnya, yaitu kita ubah gitu di sini. Jadi IP yang baru. Itu kita save. Itu kita jalankan di sini. Ini lumayan memakan waktu beberapa menit. Oh, ini build. Oke, ini lumayan lama karena menyingkat waktu. Saya akan mendemokan lewat HP saja ya. Jadi saya sudah menginstal aplikasinya lewat HP, tapi pakai website yang lain. Pakai website yang VM ini, pakai VM yang atas. Saya akan menggunakan HP saya dulu. Lewat kamera aja kan. Soalnya di sini harus build dulu ya. Lewat HP aja ya. Nanti ini misalnya saya kelihatan nggak ya? Pakai HP aja. Nanti ke chat aduannya. Misalnya saya akan mengirimkan chat laporan. Nah, ini laporannya sudah masuk ya. Kelihatan ya? Chatnya sudah masuk. Ini chatnya sudah masuk. Nanti kita cek di websitenya. Kita refresh. Nah, tadi 12 jadi 13. Nah, kita cari laporannya itu di sekarang tanggal 18 November. Nah, di sini nih. 18 November, ini jamnya juga masih jam GMT plus 0 ya. Karena kita di Indonesia plus 7, jadi ditambah 7. Nah, di sini ada dokumen ID-nya apa. Habis itu importance-nya apa, prioritasnya apa, masih low. Dan report-nya itu apa. Di sini ada detail laporannya apa. Dan ini machine learning-nya juga datasetnya masih lemah gitu, modelnya juga masih belum terlalu bagus, jadi untuk prediksi laporannya itu masih kurang baik gitu. Jadi bagian admin ini bisa memonitor mana saja yang harus didahulukan laporannya. Dan ini masih bisa ditambahkan fitur-fitur lainnya karena waktunya singkat, dalam sebulan saja, beberapa hari juga, beberapa minggu, jadi fitur-fiturnya belum terlalu bagus dan terlalu lengkap. Oke, sekian demonya.